Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam, semoga curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kesempatan hari ini adalah kita bicara masalah membiasakan muhasabah diri. Apalagi sekarang kita sudah masuk tahun 2026, kita pasti punya target, punya rencana-rencana lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah ini kita untuk sampai hal demikian kita perlu muhasabah, dan muhasabah ini sebenarnya tidak hanya di akhir tahun ataupun di tahun baru saja. Setiap hari pun kita seharusnya bermuhasabah. Pagi kita melakukan kegiatan aktivitas, malam kita bermuhasabah. Kalau ada hal yang baik kita bilang sama Allah, ya Allah teguhkan dan kebaikan. Kalau ada maksiat dan terdosa, kepada istighfar, pada mohon ampun kepada Allah supaya kita tidak melakukan hal ini. Makanya muhasabah tidak hanya dilakukan ketika pergantian tahun, tapi muhasabah itu dilakukan setiap hari. Makanya judul kita hari ini adalah membiasakan muhasabah diri. Bicara masalah muhasabah diri, introspeksi diri, kita ambil dalam surat Al-Ashr, ya, ayat 18 Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ayatnya motivasi buat kita. Maksudnya dipanggil sama Allah, orang beriman, setelah itu suruh bertakwa, setelah itu kita disuruh memperhatikan apa yang telah kita buat untuk hari esok akhirat. Kita harus bertakwa pada Allah karena Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi ayatnya kita pahami, kita harus mempersiapkan diri kita untuk pulang pada Allah, ya. Rumah masa depan kita bukan dunia ini. Rumah masa depan kita adalah akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini adalah sebentar tinggal. Berapa umur Nabi Muhammad? 60, 70? Kalau ada yang lebih dari itu, Masya Allah, bisa dikasih bonus. Disinilah kita disuruh, dipanggil oleh Allah, sudah bertakwa, kita memperhatikan apa sih yang kita akan bawa, apa sih yang akan kita perbuat di dunia ini supaya kita nanti ada bekal untuk masa depan kita, akhirat kita. Nah, Allah juga mengetahui apa yang kita kerjakan. Semuanya selalu di bawah pengawasan Allah. Jadi ayat ini dimotivasi buat kita agar kita terus mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita, yaitu akhirat kita yang lebih baik. Kemudian juga dari Sa'ad bin Awas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau berkata, orang yang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi yang mengatakan hadisnya adalah hadis hasan. Jadi dari sini kita mengetahui kata Rasulullah, jadi orang yang pandai itu adalah dia selalu menghisap, mengevaluasi dirinya. Dia ada kebaikan-kebaikan, dia minta sama Allah diteruskan kebaikan itu. Kalau ada maksiat, dia mohon ampun pada Allah supaya berhenti dari maksiat. Maka kita kalau ada maksiat, cepat istighfar, cepat perbaiki diri. Ada kebaikan, lanjutkan kebaikan. Lepas sedikit, terus menerus, terus istiqamah. Minta juga sama Allah, ya Allah bantu aku untuk taat padamu. Ya Allah bantu aku untuk senantiasa istiqomah pada jalanmu. Kita doa. Dengan doa itu kita berusaha terus memperbaiki diri. Karena apa? Karena manusia itu adalah tempat khilaf, tempat salah. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah khilaf? Saya mungkin belum banyak salah khilafnya. Tapi terus kita minta pada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan jalan yang benar. Apalagi doa-doa kita kan dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan lurus. Jalan lurus itu adalah jalan Allah ridhoi. Oleh karena itu, ketika kita ada kesalahan-kesalahan, cepatlah kita ingat kesalahan, cepatlah kita istighfar, kita
kita tinggalkan kesalahan. Kenapa? Orang yang pandai itu adalah dia mengevaluasi dirinya. Sedangkan orang yang lemah itu apa? Kata Rasulullah ya tadi ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya, berangan-angan terhadap Allah. Jadi kalau hawa nafsu itu tidak ada puas. Hawa nafsu dunia apalagi? Harta, tahta, wanita itu tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi kalau orang yang pandai adalah orang yang suka mengevaluasi, menghisap dirinya sebelum nanti kita akan datang hisap yang tidak bisa kita perbaiki lagi. Ya nanti kita akan dihisap, kita akan ditanyakan semua amal perbuatan kita. Tapi kita tidak bisa memperbaiki lagi kalau ada kekurangan-kekurangan amal kita. Di dunia kalau kita menghisap diri kita, insya Allah masih ada waktu, insya Allah masih ada jalan untuk memperbaiki diri. Nah, apa manfaat muhasabah ini kita akan bahas hari ini. Satu, meringankan hisab pada hari kiamat. Betul tadi. Jadi kalau kita suka menghisab dunia ini, di akhirat nanti kita sedikit hisabnya. Karena di hisab dunia kan ada perbaikan. Hisab dunia kita nanti terus bersemangat untuk memperbaiki diri. Ada kesempatan karena kita masih punya kehidupan. Tapi kalau di akhirat, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan hasil daripada pekerjaan kita, hasil dari perbuatan-perbuatan kita. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi nanti di hari kiamat nanti kita tidak bisa meminta pertolongan bahkan kepada orang tua kita, kepada saudara kita, keluarga kita akan nafsi-nafsi. Kita akan sendiri-sendiri. Kita akan membawa amal soleh kita. Apa yang telah kita persembahkan di hadapan Allah kalau kita tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita sering muhasabah diri, mengevaluasi diri, terus terus memperbaiki, terus ya berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, insya Allah nanti akan meringankan hisab kita pada hari kiamat. Karena kalau hari kiamat tidak ada lagi waktu untuk kita memperbaiki diri, tidak ada lagi waktu kita untuk menyesali lagi. Kalau kita menyesalah di dunia ini. Kalau menyesal dunia ini kita ada kesempatan, Allah masih buka pintu lebar kebaikan-kebaikan. Ayo masuk kepada pintu kebaikan, masuk dengan hidayah dan petunjuk Allah. Itu yang pertama, meringankan hisab pada hari kiamat. Dan juga kita lihat ya soal Haqqah ayat 18. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tidak sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ya. Dan soal Haqqah itu juga kita pahami, di hari kiamat nanti tidak ada satu pun yang bisa kita sembunyikan. Hisab kita nanti panjang. Hisab masa muda kita, masa sehat kita, harta kita, ya, waktu kita, umur kita semuanya akan ditanyakan, semuanya akan dihisab. Kalau kita di dunia ini sekarang masih ada kesempatan, ada umur, ayo perbaiki umur kita dengan umur yang berkah. Ada kesehatan, kita lakukan kesehatan kita dengan kita beramal soleh. Banyak orang-orang yang disakiti di rumah sakit itu mereka tidak minta apa-apa, mereka hanya minta sembuh. Nah, kita yang sehat, kita harusnya berjuang, bersemangat untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Kemudian juga ada soal kafi, kita bisa cek juga ada 49 dan diletakkan kitab catatan. Ini masih yang pertama ya, meringankan hisab di akhir hari kiamat. Itu juga di Al-Kahfi ayat 49 dan diletakkan kitab catatan amal. Lalu engkau melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar. Mereka tercatat semuanya. Dan mereka dapati semuanya itu telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Dari kiamat nanti kita akan mendapatkan kitab dan ada orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu merasa ketakutan, ya. Karena ketakutan apa? Dia tahu selama di dunia itu dia banyak maksiat, banyak dosa. Kita dapat kitab ini apa ini, gitu kan? Setelah dilihat itu tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat, ya. Dosa-dosanya tercatat dan semuanya itu tertulis. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hari kiamat nanti. Sedangkan hanya adalah penyesalan demi penyesalan. Ayo teman-teman semua, sebelum datang hari kiamat nanti, sebelum nanti datang hari hisab nanti, ayo kita muhasabah diri terus setiap hari. Kita hisab diri kita sebelum nanti dihisab di hari kiamat nanti. Sehingga umur kita adalah umur yang berkah dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Apalagi manfaat muhasabah diri adalah
terus bisa berada dalam petunjuk. Karena memang kita ini harus berada dalam petunjuk. Kita ini tempat salah, kita ini doif, kita ini ada kecenderungan membuat kesalahan. Tetapi kita ada petunjuk. Petunjuk adalah Al-Quran dan hadis. Kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Kembalilah kepada rambu Allah. Kembalilah kepada petunjuk Allah dan Rasul. Soal Al-Baqarah ayat 222 dikatakan ya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ya, soal Al-Baqarah 222. Jadi di sini kita pahami ya, terus kita minta petunjuk sama Allah. Kalau kita minta petunjuk sama Allah, kita menyadari kesalahan kita tobat. Nah itu Allah tuh suka orang yang bertobat. Allah tuh suka orang yang menyucikan diri. Jangan ditunda-tunda tobat. Kalau ada salah kilaf, segeralah. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk salah, jangan ditumpuk-tumpuk dosa. Jadi dia dari kalau ditumpuk-tumpuk dari setetes, jadi akhirnya menjadi hal yang banyak, akhirnya menjadi notah, akhirnya menjadi sesuatu hal yang berkarat di hati Allah Muzali. Oleh karena itu tadi Allah sangat menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Terus kita minta pada dalam petunjuk dan hidayah Allah. Apalagi manfaat muhasabah. Ya sebenarnya banyak ya manfaat muhasabah, kita pelajari beberapa hal saja ya. Mengobati hati yang sakit. Dicontohkan oleh Muhammad bin Wasa'i rahimahullah ketika ia berkata, andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. Ya, itu muhasabah an-nafs ayat 37, lihat juga di lihat amal qulub halaman 373. Ini ya, kita manfaat muhasabah itu dah mengobati hati yang sakit ya. Karena apa? Karena kita ini tidak terlepas dari dosa ya, makanya dikatakan oleh Muhammad bin Wasa'i ya, ketika dia berkata andaikan dosa itu memiliki bau, kita tuh udah bau banget ya. Satu kesalahan kita lakukan ada baunya, kesalahan lagi kita lakukan ada lagi baunya. Ya, satu hari dan kita bangun tidur sehingga kita tidur lagi, berapa banyak mungkin kita maksiat kepada Allah, berapa banyak kita mungkin maksiat kepada manusia juga. Itu kalau dosa itu berbau, mungkin tidak ada satupun yang sanggup dekat-dekat dengan kita saking baunya dosa. Tapi Allah Maha Baik, Allah itu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Dosa yang kita lakukan tidak ada langsung efeknya dalam bentuk bau tadi, ya. Tetapi Allah menjaga diri kita. Bahkan dalam Islam juga kita disuruh menjaga aib saudara kita. Itu juga kenapa? Karena untuk supaya ya upah bisa dijalankan secara baik. Nah, kembali lagi tadi, hati yang sakit ini adalah kalau dia merasa aman-aman saja dengan berbuat dosa, itu istighfar. Oleh karena itu ya, pada teman-teman semua, para pemirsa semua, ya kalau kita ya ikuti kajian, sebenarnya kita kan lagi dinasihati. Kalau kita ikutin tausiah, kita lagi dinasihati. Ayo, ya buka hati kita, ya, menerima nasihat-nasihat, karena memang kita ini tempat salah ya. Maksud saya mungkin saya paling banyak salah ya kan. Tapi ketika ada nasihat-nasihat itu, ayo kita renungkan bersama, ayo kita jalani bersama kebaikan-kebaikan itu. Karena apa? Karena memang kita tidak terlepas dari salah dan khilaf. Nah, ya, para pemirsa semua, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai muhasabah ya. Diri, membiasakan muhasabah diri setiap hari. Tidak hanya pergantian tahun saja, tetapi kita setiap hari muhasabah diri sebelum nanti kita dihisab di akhirat nanti. Dihisab di akhirat kita tidak ada tempat pulang. Tapi kalau dihisab di dunia ini, selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, ayo kita dikasih kesehatan oleh Allah, lakukan kesehatan dengan kebaikan-kebaikan. Kita masih rezeki oleh Allah, ada umur, lakukan hal yang baik. Kita masih ada yang kita makan setiap hari, kita masih sehat bergerak, ayo gerakkan langkah-langkah kita pada hal yang baik. Insya Allah kalau kita selalu muhasabah evaluasi diri, kita tidak akan melihat kesalahan-kesalahan lain, tetapi kita melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita, setelah itu kita juga saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini yang bisa saya sampaikan, saya pahami, saya mengerti banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Pada pemirsa semua saya minta maaf lahir batin, kepada Allah Subhanahu ampun. Alhamdulillah wala taqnam tarim wa batin. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.